Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah lebih baik makan sebelum atau setelah olahraga? Secara umum, kapan kamu harus makan tergantung pada tujuan workout kamu, jenis latihan yang direncanain, dan kondisi kesehatan kamu. Nutrisi dan olahraga adalah dua faktor paling penting buat kesehatan kamu secara keseluruhan. Menariknya, kedua faktor ini saling memengaruhi. Nutrisi yang tepat bisa ngasih bahan bakar buat olahraga kamu dan bantuin tubuh kamu pulih dan beradaptasi. Tapi pertanyaannya adalah apakah harus makan sebelum atau setelah olahraga? Hal ini mungkin lebih relevan lagi kalau kamu olahraga segera setelah bangun tidur di pagi hari. Harus sarapan dulu atau langsung workout? Di video ini aku bakal kasih tahu apa yang perlu kamu tahu tentang makan sebelum atau setelah olahraga. Penelitian udah nunjukin kalau respon tubuh kamu terhadap olahraga bisa berbeda tergantung sama apakah kamu makan sebelum olahraga atau enggak. Sumber bahan bakar utama tubuh kamu adalah lemak tubuh dan karbohidrat. Lemak disimpan dalam bentuk trigliserida di jaringan lemak, sedangkan karbohidrat disimpan di otot dan hati kamu dalam bentuk molekul yang disebut glikogen. Karbohidrat juga ada yang berupa gula darah. Penelitian nunjukin kalau gula darah lebih tinggi sebelum dan selama olahraga kalau kamu makan sebelum olahraga. Ini masuk akal karena sebagian besar makanan yang dimakan sebelum olahraga dalam penelitian ini ngandung karbohidrat yang dipakai tubuh sebagai energi saat olahraga. Saat olahraga dengan perut kosong, lebih banyak kebutuhan energi tubuh kamu terpenuhi melalui pembakaran lemak tubuh. Sebuah studi dengan 273 peserta nemuin kalau pembakaran lemak lebih tinggi selama olahraga dengan perut kosong. Sementara kadar glukosa dan insulin lebih tinggi saat olahraga dengan perut terisi. Pergantian antara metabolisme karbohidrat dan lemak ini merupakan bagian dari kemampuan alami tubuh kamu buat berfungsi dengan atau tanpa makanan. Karena tubuh kamu ngebakar lebih banyak lemak sebagai energi saat perut kosong, wajar kalau kamu mikir kalau ini bakal bikin penurunan lemak tubuh yang lebih besar dari waktu ke waktu. Satu studi nunjukin respon yang berbeda pada individu yang olahraga dalam keadaan perut kosong dibandingin sama peserta yang makan sebelum olahraga. Secara khusus, kemampuan otot buat ngebakar lemak selama olahraga dan kemampuan tubuh buat menjaga kadar gula darah meningkat dengan olahraga saat perut kosong, tapi enggak dengan olahraga setelah makan. Karena itu beberapa ilmuwan percaya kalau respon tubuh kamu terhadap olahraga dengan perut kosong bisa bikin perubahan yang lebih bermanfaat dalam hal lemak tubuh daripada olahraga setelah makan. Tapi meskipun beberapa bukti nunjukin potensi manfaat olahraga saat perut kosong, nggak ada bukti kuat kalau olahraga saat perut kosong bikin penurunan berat badan atau lemak yang lebih besar. Meskipun penelitiannya cuma terbatas, 2 studi nunjukin nggak ada perbedaan dalam penurunan lemak antara wanita yang olahraga saat perut kosong dan mereka yang olahraga setelah makan. Banyak orang yang pengen perform sebaik mungkin bertanya-tanya apakah olahraga saat perut kosong bakal ngurangin performa mereka. Beberapa penelitian udah coba ngejawab pertanyaan ini. Sebagian besar penelitian nunjukin nggak ada perbedaan dalam hal performa antara mereka yang makan sebelum olahraga aerobik dengan durasi kurang dari 1 jam dan mereka yang nggak makan. Studi lain yang meneliti high intensity interval training atau HIIT juga nggak nemuin perbedaan performa antara olahraga saat perut kosong dan olahraga setelah makan. Meskipun informasi buat latihan beban terbatas, beberapa penelitian nunjukin kalau olahraga saat perut kosong atau setelah makan mungkin ngasilin hasil yang sama. Salah satu alasan kenapa manfaat dari makan sebelum olahraga singkat nggak kelihatan dalam penelitian ini bisa jadi karena tubuh punya simpanan energi. Tubuh kamu nyimpen sekitar 2000 kalori dalam bentuk glikogen dan jauh lebih banyak lagi dalam bentuk lemak tubuh. Semua energi yang disimpan itu memungkinin kamu olahraga bahkan kalau kamu nggak makan selama berjam-jam. Walaupun begitu, beberapa penelitian udah nunjukin peningkatan performa pas makanan atau suplemen yang ngandung karbohidrat dikonsumsi sebelum olahraga. Makan sebelum olahraga singkat emang ningkatin performa pada beberapa orang, dan pilihan terbaik mungkin bervariasi tergantung pada individu. Analisis besar tentang olahraga dengan durasi lebih dari 1 jam nemuin kalau 54% penelitian ngelaporin peningkatan performa saat makanan dikonsumsi sebelum olahraga. Sebagian besar penelitian yang nunjukin manfaat dari makan sebelum olahraga pakai makanan yang sebagian besar terdiri dari karbohidrat. Mengonsumsi karbohidrat yang dicerna dengan lambat atau makan beberapa jam sebelum olahraga mungkin bermanfaat buat performa olahraga yang berlangsung lama. Buat atlet daya tahan, penelitian lain udah nunjukin manfaat dari mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat 3 hingga 4 jam sebelum olahraga. Mungkin juga ada manfaat dari mengonsumsi karbohidrat 1 jam sebelum olahraga buat event atau lomba berdurasi lama.
Secara keseluruhan, ada bukti yang lebih kuat yang mendukung manfaat makan sebelum olahraga dengan durasi lama dibandingin dengan olahraga dengan durasi pendek. Tapi beberapa penelitian nggak nunjukin manfaat dari makan sebelum olahraga. Meskipun pentingnya makan sebelum olahraga mungkin bervariasi tergantung situasi, sebagian besar ilmuwan sepakat kalau makan setelah olahraga sangat bermanfaat. Penelitian nunjukin kalau beberapa nutrisi, terutama protein dan karbohidrat, bisa bantuin tubuh kamu pulih dan beradaptasi setelah olahraga. Kalau kamu makan selama beberapa jam sebelum olahraga, nutrisi yang kamu konsumsi mungkin masih ada dalam konsentrasi tinggi di dalam darah kamu selama dan setelah olahraga. Kalau gini, nutrisi ini bisa bantuin pemulihan. Misalnya asam amino bisa dipakai buat ngebangun protein, sedangkan karbohidrat bisa ngisi kembali simpanan glikogen tubuh kamu. Tapi kalau kamu memilih buat olahraga dengan perut kosong, tubuh kamu udah pakai simpanan energinya sendiri buat olahraga. Selain itu, nutrisi yang tersedia buat pemulihan jadi terbatas. Kalau gini, sangat penting bagi kamu buat makan sesuatu segera mungkin setelah olahraga. Salah satu penelitian meneliti apakah makanan yang mengandung protein dan karbohidrat setelah olahraga dengan perut kosong nyebabin peningkatan produksi protein dalam tubuh kamu dibandingin sama pas nggak ada nutrisi yang dikonsumsi. Meskipun nggak ada perbedaan dalam seberapa banyak protein baru yang dibuat tubuh, makan setelah olahraga bisa ngurangin jumlah pemecahan protein. Meskipun makan setelah olahraga itu penting, beberapa penelitian nunjukin kalau mungkin nggak harus makan segera setelah kamu selesai olahraga. Contoh, satu penelitian meneliti seberapa baik simpanan karbohidrat atau glikogen dalam otot dipulihin setelah 2 jam bersepeda. Dalam percobaan pertama, peserta mulai makan segera setelah olahraga, sementara mereka nunggu 2 jam sebelum makan di percobaan lain. Nggak ada perbedaan dalam pemulihan simpanan karbohidrat otot selama 8 atau 24 jam setelah olahraga, yang nunjukin kalau menunggu 2 jam buat makan nggak berdampak negatif. Penelitian lain yang meneliti pentingnya mengonsumsi protein segera setelah olahraga nunjukin hasil yang bervariasi. Meskipun beberapa penelitian nunjukin kalau mengonsumsi protein segera setelah olahraga bermanfaat buat pertumbuhan otot, yang lain nunjukin kalau nunggu beberapa jam nggak berdampak negatif. Berdasarkan bukti yang ada, rekomendasi yang bisa aku kasih adalah makan sesegera mungkin setelah olahraga saat kamu udah ada kesempatan buat makan. Tapi nggak perlu buru-buru. Meskipun penelitian udah bahas efek makan atau puasa sebelum olahraga, faktor paling penting mungkin adalah preferensi pribadi. Makan sebelum olahraga mungkin bagus buat kelompok tertentu, seperti atlet level tinggi dan mereka yang lakuin olahraga dengan durasi lama. Tapi sebagian besar individu aktif bisa bikin progres yang baik pas olahraga dengan perut kosong ataupun terisi makanan. Oleh karena itu, preferensi pribadi kamu tentang kapan kamu makan sehubungan dengan olahraga harus jadi faktor terbesar dalam keputusan kamu. Bagi beberapa orang, makan sebelum banget olahraga bisa bikin mereka ngerasa lamban atau mual, atau ngerasa lemah dan lelah kalau nggak makan lebih dulu sebelum olahraga. Kalau kamu olahraga di pagi hari, durasi antara bangun tidur dan olahraga bisa pengaruhin pilihan kamu. Kalau kamu langsung pergi lari atau ke gym setelah bangun tidur, kamu mungkin gak punya waktu buat makanan kamu kecerna dengan baik sebelum olahraga. Semakin singkat waktu antara makan dan olahraga, harusnya semakin kecil porsi makan sebelum olahraga. Ini bisa bantu cegah perasaan kenyang dan ketidaknyamanan selama olahraga. Seperti yang udah dibahas, mengonsumsi nutrisi bermanfaat seperti protein tanpa lemak dan karbohidrat dari makanan kaya nutrisi penting dalam beberapa jam sekitar waktu olahraga. Tapi kamu punya kebebasan buat milih apakah pengen mengonsumsi makanan ini sebelum olahraga atau setelah olahraga atau keduanya. Makan atau enggak makan sebelum olahraga adalah dilema umum, terutama bagi mereka yang olahraga di pagi hari segera setelah bangun tidur. Meskipun olahraga tanpa makan terlebih dahulu bisa ningkatin kemampuan tubuh kamu buat pakai lemak sebagai bahan bakar, ini enggak selalu berarti penurunan lemak tubuh yang lebih besar. Dalam hal performa, cuma ada dukungan terbatas tentang pentingnya makan sebelum olahraga singkat. Makan sebelum olahraga dengan durasi lama mungkin lebih bermanfaat. Makan sebelum olahraga mungkin juga lebih penting bagi atlet level tinggi yang gak pengen mengorbankan performa mereka. Meskipun kamu gak harus makan sebelum olahraga, mendapatkan nutrisi dalam beberapa jam sekitar waktu olahraga itu penting. Oleh karena itu, kalau kamu gak makan sebelum olahraga, cobalah makan sesegera mungkin setelah olahraga. Secara keseluruhan, preferensi pribadi harus menjadi faktor utama dalam memutuskan apakah akan makan sebelum olahraga atau enggak. Jadi kamu lebih suka makan sebelum atau setelah olahraga? Atau dua-duanya? Coba tulis di komen.
Makasih udah nonton dan jangan lupa like dan subscribe buat dapetin rekomendasi konten yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.